Makasih ya Bu. Ya. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu Delia ya. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat ini Bu yang akan menemani Ibu selama konsultasi hari ini. Sebelumnya untuk adiknya sudah usia berapa minggu ya Ibu? Iya Bu, ini baru 2 minggu, tapi saya masih belajar menyusui, rasanya masih nggak lancar. Kadang asi saya keluar sedikit, saya takut bayi saya nggak kenyang. Itu wajar Ibu, karena setiap ibu pasti butuh waktu beradaptasi. Tapi jangan khawatir ya Bu, produksi ASI itu bisa meningkat kalau ibu tetap menyusui secara rutin dan rileks. Boleh saya tahu Bu, udah memberi susu formula juga? Iya Bu, kadang malam kalau dia nangis terus saya kasih sedikit susu formula, takutnya dia lapar. Saya mengerti kekhawatiran ibu, tapi sebenarnya kalau ibu ingin memberi ASI eksklusif, sebaiknya tidak perlu ditambah susu formula Bu. Karena bayi usia 0-6 bulan hanya butuh ASI saja, bahkan air putih pun belum perlu Bu. Serius Bu, tanpa air putih sama sekali. Bukannya bayi juga butuh air ya? Betul Bu, tapi ASI sudah mengandung sekitar 88% air, jadi cukup untuk memenuhi kebutuhan cairan bayi. ASI juga mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan, mulai dari protein, lemak, karbohidrat, vitamin, sampai antibodi yang melindungi bayi dari infeksi ibu. Oh, jadi ASI itu lengkap banget ya Bu? Tapi kenapa banyak teman saya yang bilang kalau bayi suka menangis, artinya ASInya kurang? Nah, itu salah satu mitos yang sering bikin ibu-ibu ragu. Bayi menangis belum tentu karena lapar, bisa karena popok basah, kepanasan, atau butuh digendong. Tanda bayi cukup ASI itu bisa dilihat dari beberapa hal Bu. Misalnya, buang air kecil lebih dari 6 kali sehari, terus berat badannya naik sesuai usia, dan bayi tampak aktif setelah menyusu. Wah, saya baru tahu Bu, tapi kadang saya capek, apalagi kalau malam harus menyusui terus. Jadi sempat terpikir untuk berhenti menyusui saja. Saya paham sekali Bu, menyusui memang butuh perjuangan, tapi hasilnya sangat luar biasa. ASI eksklusif selama 6 bulan bisa melindungi bayi dari diare, infeksi saluran pernafasan, alergi, bahkan meningkatkan kecerdasan. Selain itu, ibu juga mendapat manfaat tubuh lebih cepat pulih, berat badan lebih cepat turun, dan resiko kanker payudara serta ovarium bisa menurun. Jadi bukan cuma bayi yang untung ya Bu, tapi ibu-ibunya juga. Betul sekali Ibu. Dan yang paling penting, menyusui memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi. Saat menyusui, tubuh ibu melepaskan hormon oksitosin yang dapat membuat perasaan tenang dan bahagia. Kalau begitu saya jadi semangat lagi. Tapi gimana ya itu supaya ASI saya bisa keluar lebih banyak? Nah, itu pertanyaan bagus Bu. Ada beberapa hal yang bisa ibu lakukan. Yang pertama, menyusui sesering mungkin, minimal 8-12 kali sehari. Semakin sering disusui, semakin banyak produksi ASI. Lalu yang kedua, pastikan pengletakan bayi benar. Mulut bayi menutup seluruh areola, bukan hanya puting ya Bu. Lalu yang ketiga, minum cukup air dan makan makanan yang bergizi, termasuk sayuran hijau dan kacang-kacangan. Yang keempat, ada istirahat cukup dan hindari stres. Lalu yang terakhir atau yang kelima, bila perlu, lakukan pijat laktasi untuk membantu melancarkan ASI. Oh iya Bu, saya pernah dengar tentang pijat laktasi. Itu aman ya? Itu aman sekali Bu. Pijat laktasi dilakukan di area payudara dengan lembut. Tujuannya untuk memperlancar aliran ASI dan mencegah bengkak. Nanti saya bisa ajarkan caranya setelah ini ya. Wah, terima kasih Bu Windy. Saya jadi lebih yakin untuk tetap memberikan ASI eksklusif. Tapi nanti setelah 6 bulan baru boleh dikasih makanan pendamping ya? Iya, benar sekali. Setelah 6 bulan baru mulai diberi MPASI. Tapi ASI tetap dilanjutkan sampai usia 2 tahun ya Bu. Jadi pola idealnya adalah ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, lalu ASI dan MPASI sampai 2 tahun. Oke Bu, berarti saya harus komitmen 6 bulan dulu ya? Semoga saya kuat ya. Tentu ibu bisa, semua ibu punya kemampuan untuk menyusui. Yang
penting ibu yakin dan mendapat dukungan dari keluarga. Kalau ada kendala, jangan sungkan datang ke puskesmas atau ke kelompok pendukung ASI ya Bu. Baik Bu Windy, terima kasih banyak sudah menjelaskan dengan sabar. Sekarang saya lebih tenang dan percaya diri. Sama-sama Ibu Delia. Oh iya Bu, ini ada leaflet mengenai pemberian ASI eksklusif Bu, supaya Ibu bisa lebih memahami dan mengingat yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ingat ya Bu, ASI itu bukan sekedar makanan, tapi juga kasih sayang dan perlindungan alami untuk si kecil. Terus semangat ya Bu. Iya, terima kasih Bu Windy atas ilmu barunya. Saya akan memberikan ASI yang terbaik untuk anak saya. Baik Ibu Delia, sama-sama. Semangat terus ya Ibu ya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu Windy. Iya. Mari Bu.